Marilah kita baca Matius 23 ayat 29-33. Yesus masih berada di bait suci. Dan sekarang tiba pada perkataannya yang terakhir di bait suci sebelum dia pergi. Perhatikanlah Matius 23 ayat 29-33. Ini mengenai celaka bagi para pemuka agama, para ahli Taurat dan orang Farisi. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, kami tidak akan ikut dengan mereka membunuh nabi-nabi. Padahal mereka sedang merencanakan membunuh Yesus. Dan selanjutnya dia berkata, demikianlah kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri, bahwa kamu keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Lalu katanya, penuhilah juga takaran kesalahan nenek moyangmu. Apa maksudnya, memenuhi takaran? Cawannya akan menjadi apa? Penuh. Anda mengerti apa maksudnya? Artinya kejahatannya sudah penuh. Ingat, di Kejadian 15 ayat 16. Dikatakan, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi mereka belum bisa masuk ke tanah perjanjian, karena dosa orang Amori belum mencapai batasnya. Di Wahyu pasal 16, ditulis tentang ketujuh malapetaka yang terakhir. Dan cawan itu penuh dengan murka Allah. Artinya cawan itu sudah tidak bercampur dengan apa? Dengan belas kasihan. Lalu Yesus berkata di ayat 33, hai kamu ular-ular. Wow! Kamu keturunan ular beludak? Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tahukah Anda, apa yang menarik? Walaupun ini terjadi 2 hari sebelum kematian Yesus, masih ada 3,5 tahun lagi kesempatan yang Yesus berikan kepada bangsa Yahudi walaupun dia sudah disalibkan. Karena 70 minggu itu belum berakhir saat penyaliban Yesus. 70 minggu itu berakhir pada tahun 34 yaitu 3,5 tahun kemudian. Jadi walaupun setelah mereka membunuh Yesus, Yesus berkata, aku akan mengirim utusan-utusan lagi. Anda boleh sebut ini tahap keempat sejarah Israel, walaupun sebenarnya itu bagian dari tahap ketiga, sebab itu adalah bagian dari 70 minggu. Anda bertanya, di mana Yesus katakan itu? Matius 23 ayat 34-36. Matius 23 ayat 34-36. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Nabinya adalah Stefanus, akan kita pelajari. Orang bijaksana adalah 7 diakon yang disebut orang bijaksana. Dengan kata lain Yesus mengirim utusan-utusan tambahan setelah penyalibannya. Beberapa di antara mereka kamu akan apakan? Akan kamu bunuh dan kamu salibkan, ini adalah masa yang akan datang. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Seperti yang mereka lakukan terhadap Petrus dan Yohanes di Kisah pasal 2 dan 3. Dan menganiaya dari kota ke kota. Siapa yang menganiaya dari kota ke kota? Saulus dari Tarsus. Dan sekarang perhatikan, karena kamu perlakukan utusan-utusan ini, para utusan terakhir ini dengan cara demikian, perhatikanlah, cawannya jadi penuh. Ayat 35, karena kamulah semua darah orang benar ditumpahkan di bumi. Mulai dari darah Habel yang benar, sampai Zaharia anak Berekia, yang kamu bunuh di antara bait suci dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Apakah ini berarti akhir dari pemerintahan teokrasi Israel? Tentu saja. Sekarang, Yesus mengakhiri ucapannya kepada para ahli Taurat dan Farisi. Dan saya mau Anda perhatikan apa yang terjadi. Matius 23 ayat 37-38. Oh, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali, perhatikan dia berusaha membujuknya pada masa perjanjian lama. 2 kali, sebelum penawanan, dan setelah penawanan. Berkali-kali aku mau mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Bait suci manakah terakhir kali Yesus masuk sebagai kemuliaan Sekinah? Itulah bait suci Tuhan, dan Yesus menyebutnya apa? Rumahku, tapi sekarang perhatikan perubahannya. Ayat 38, lihatlah rumahmu ini telah ditinggalkan. Apa? Menjadi sunyi, terlantar. Apakah kita temukan kata ini di dalam perjanjian lama? Tentu saja. Jadi apa akibat kekejian-kekejian itu? Mengakibatkan apa? Mengakibatkan penelantaran. Tahukah Anda kemanakah Yesus setelah meninggalkan bait suci? Dia ke tempat yang sama waktu Sekinah pergi setelah Sekinah meninggalkan bait suci di zaman Yehezkiel. Apakah semua ini hanya suatu kebetulan? Bukan, ini bukan kebetulan. Perhatikan Matius 24 ayat 1. Dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Mengapa bait itu jadi sunyi terlantar?
Sebab Sekinah itu sudah tidak lagi berada di sana. Kemudian, Yesus pergi keluar dari bait Allah. Lalu murid-muridnya datang dan perlihatkan bangunan bait Allah. Lalu Yesus berbicara mengenai kehancuran Yerusalem. Mengapa Yerusalem dihancurkan? Karena mereka menolak Yesus. Mari kita baca di Matius 24 ayat 2-3. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, tak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain yang tak akan diruntuhkan." Sekarang Yesus duduk di mana? Oh, Sekinah di Bukit Zaitun sekarang. Dia telah tinggalkan bait suci. Dikatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang kepadanya sendirian, kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Lalu Yesus mulai memberikan khotbahnya. Khotbahnya yang terkenal di Bukit Zaitun. Dan saya mau Anda perhatikan apa yang dinubuatkan Yesus. Kita hanya akan membaca Matius 24 ayat 15. Dengarkanlah baik-baik. Dua kata kunci yang terdapat dalam nubuatan 70 minggu. Terdapat di sini di dalam Matius 24 ayat 15. Dan kemudian Lukas 21 menjelaskan apa maknanya. Perhatikanlah apa kata Yesus. Jadi apabila kamu melihat kekejian yang menelantarkan. Apakah kedua kata ini terdapat dalam perjanjian lama? Ya. Jadi apabila kamu melihat kekejian yang menelantarkan. Dan jika Anda pikir ini tak berkaitan dengan Daniel. Yesus berkata, yang disebut oleh Nabi Daniel. Berdiri di tempat kudus, barang siapa yang membaca hendaklah dia mengerti. Yang Yesus maksudkan adalah tentara Romawi yang mengepung kota Yerusalem. Mereka menancapkan panji mereka yang bergambar seekor burung Raja Wali di tanah. Dan mereka menyembah panji itu. Yang menarik adalah Tuhan telah beritahu umatnya. Jika Anda baca selanjutnya Matius pasal 24, Tuhan telah beritahukan umatnya, jika kamu melihat tanda kekejian dan yang menelantarkan ini, larilah tinggalkan kota agar kamu tidak binasa ketika kota itu dibinasakan. Apakah ada pemisahan yang terjadi sebelum kota itu dihancurkan? Jelas sekali. Tak satu pun orang Kristen yang binasa saat Yerusalem dihancurkan, menurut The Great Controversy. Sebab mereka dipisahkan sebelumnya lalu kehancuran itu tiba, tepat seperti yang terjadi di zaman Perjanjian Lama. Nah, apa maksudnya? Jadi apabila kamu melihat kekejian dan penelantaran. Sebenarnya ini pasukan Romawi yang mengepung Yerusalem. Anda bertanya, dari mana kita tahu itu? Lukas 21 ayat 20. Di sini Yesus mengajar hal yang sama namun menggunakan kata yang berbeda. Di Matius Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat kekejian dan penelantaran. Tapi kini perhatikan Yesus berkata, jika kamu lihat Yerusalem, bagaimana? Dikepung oleh tentara, ketahuilah, bahwa penelantarannya sudah dekat. Tentara siapa yang mengepung Yerusalem yang merupakan tanda bagi mereka yang berada di dalam kota? Supaya mereka segera melarikan diri supaya tidak dibinasakan? Itulah pasukan Romawi. Anda bertanya, bagaimana lari jika kota dikepung? Josephus beritahu bahwa penyebabnya tidak jelas. Tapi kita tahu, itu adalah campur tangan Tuhan. Tentara Romawi itu tiba-tiba mengundurkan diri. Dan orang Yahudi dalam kota berkata, hei, ini pertanda Tuhan menyertai kita. Dan mereka kejar tentara Romawi, dan tentara Romawi menderita kekalahan. Tahukah Anda apa yang dilakukan orang-orang Kristen ketika tentara Romawi itu pergi? Mereka semuanya meluputkan diri ke bukit-bukit Yudea, tepat seperti yang Yesus perintahkan. Lalu tentara Romawi kembali dan menghancurkan kota Yerusalem dan menghancurkan bait suci.